Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dirahmati Allah, terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir dalam kajian online ya pada malam hari ini seperti pada beberapa hari yang lalu. Mudah-mudahan setiap langkah, waktu, kuota internet, ya, tenaga serta niat baik yang kita keluarkan untuk hadir majelis dikabuli Allah sebagai amal yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Bapak Ibu, saya ingin memastikan bahwasannya suara saya terdengar jelas ya bagi semua yang hadir. Ya, kalau boleh menyapa ini dari mana saja nih? Ya, sebelum kita mulain, boleh dong kita berkenalan supaya saya bisa menyapa yang hadir ini dengan siapa dan dari mana? Ya, ini ada saya lihat eh, ada Kak Eka, ada Kak Emma Lubna, ya, ada Kak Freddy, ada Kak Imaduddin, ada Kak Imelda. Masya Allah, Alhamdulillah ya, semuanya diberi kesehatan oleh Allah. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, sebelum acara kajian ini kita mulai, alangkah baiknya supaya kita benar-benar mendapatkan kemudahan, mendapatkan petunjuk dari Allah. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, pada malam hari ini saya akan mencoba diskusi dan sharing bahwasannya pernahkah kita melihat seseorang yang mendapatkan kesempatan melakukan sebuah ibadah, kemudian diam-diam di dalam hati kita muncul pertanyaan, kok dia bisa lebih dahulu ya, atau mungkin lebih spesifik dalam urusan umroh. Ada seseorang yang secara lahiriah kita lihat kehidupan ibadahnya masih belum tertata, sholatnya mungkin masih belum terjaga, perbuatannya pun mungkin masih sering membuat orang lain bertanya-tanya. Namun kesempatan untuk berangkat ke Baitullah datang kepadanya dengan mudah. Bahkan mungkin bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Sementara itu, ada orang lain yang merasakan sudah cukup lama berusaha menjaga sholat, rajin mengikuti kajian, berusaha hidup lebih baik dan telah menabung selama bertahun-tahun. Akan tetapi sampai hari ini jalan menuju ke Baitullah belum juga terbuka. Kemudian muncul pertanyaan di dalam hati, bukankah orang yang bisa berangkat ke Baitullah adalah orang-orang pilihan Allah? Kalau begitu, mengapa dia yang lebih dulu? Apakah saya belum dipilih? Atau jangan-jangan memang belum pantas? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini mungkin pernah muncul di dalam diri kita, mungkin tidak pernah kita ucapkan, tetapi pernah terlintas dalam hati. Karena itulah kajian malam hari ini mengangkat tema pendosa bisa ke Baitullah yang berusaha taat masih terus menunggu. Ya, memahami siapa yang Allah mampukan, mengapa kita belum dimudahkan dan bagaimana mengetuk pintu taufiknya. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, malam ini kita tidak berkumpul sedang membicarakan keburukan seseorang, ya. Kita juga tidak sedang menentukan siapa yang lebih baik, siapa yang lebih suci, atau siapa yang lebih dicintai oleh Allah. Sebaliknya, kita ingin belajar melihat fenomena ini dengan hati yang lebih jernih. Kita akan belajar tentang kehendak Allah, makna hidayah dan taufik, hubungan antara taufik dengan ikhtiar, serta bagaimana seharusnya seorang hamba bersikap kepada ibadah yang sangat ia rindukan, belum juga Allah mudahkan. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, untuk membimbing kita memahami tema yang sangat penting, alhamdulillah telah hadir bersama kita seorang narasumber yang insya Allah memiliki kapasitas keilmuan yang sangat relevan. Beliau adalah Ustadz Hasbul Hadi, LC. Beliau menyelesaikan pendidikan magisternya S2 di Sudan University pada bidang Islamic Studies dengan konsentrasi pada ilmu hadis. Insya Allah melalui latar belakang keilmuan dan pengalaman beliau,
kita akan diajak memahami tema malam ini secara jernih, seimbang, dan tetap mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Hasbul Hadi. Apa kabar, Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullah. Mas Ojai, Ya, alhamdulillah sehat. alhamdulillah sehat Ustadz ya. Ya, di sini lagi hujan nih Ustadz. Di sana nggak hujan nggak Ustadz? Mas, ini juga sih. Ya, tapi aman ya di sini meskipun hujan mungkin suaranya nggak keganggu dari luar ya, jadi jelas ya. Suara saya kedengeran teman-teman, Bapak Ibu. Oke. Nah, alhamdulillah terima kasih banyak Ustadz telah berkenan hadir dan membersamai kami dalam kajian malam ini. Semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan Ustadz, memberkahi ilmu serta keluarga Ustadz dan menjadikan setiap ilmu yang disampaikan malam hari ini sebagai amal jariah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, baik Ustadz, mungkin untuk kajian malam hari ini akan saya mengawalin. Jadi saya ingin memulai dari istilah yang sangat sering kita dengar di tengah masyarakat. Ketika ada seseorang yang berangkat umroh atau haji, kita sering mengatakan, Alhamdulillah dia termasuk orang yang dipilih dan diundang oleh Allah. Namun dalam kenyataannya, terkadang ada seseorang yang secara lahir ibadahnya yang kita lihat ya mungkin masih belum tertata, ya tetapi kesempatan berangkat umroh datang kepadanya itu dengan mudah, bahkan berkali-kali. Nah, sementara orang lain yang merasa sudah berusaha menjaga ibadah, rajin mengikuti kajian dan menabung cukup lama, itu justru belum juga diberikan jalan. Nah, begini Ustadz, pertanyaan saya yang pertama Ustadz, bagaimana seharusnya kita memahami fenomena ini? Apakah orang yang lebih dulu sampai ke Baitullah itu berarti lebih dipilih, lebih dicintai, atau lebih baik daripada orang yang sampai hari ini belum berangkat? Nah, seperti itu Ustaz. Monggo tafadhol Ustaz. Baik, makasih terlebih dahulu Mas Ojai, Barakallahu Fik. Ya, sebelumnya mari kita hadirkan hati untuk Allah Subhanahu wa taala walaupun kita secara daring online ya, nggak tatap muka ya, semoga Allah memberikan ketenangan bagi kita semuanya, yang memberi rahmatnya, kemudian juga ya insya Allah semoga kita dikelilingi oleh para malaikat. Ya, niatkan pertemuan kita pada malam hari ini untuk menuntut ilmu atau bertolabul ilmi. Pertanyaannya tadi terkait dengan pertanyaan Mas Wajai tadi, apakah bagaimana seharusnya kita memahami fenomena yang diceritakan oleh Mas Ojai, ada orang yang dia tak beribadah Subhanahu wa taala untuk Baitullah, baik itu menunaikan ibadah umroh ataupun ibadah haji. Yang harus kita ambil poinnya di sini, teman-teman, melakukan amalan soleh ya, termasuk juga ibadah umroh atau panggilan ibadah haji, itu adalah murni atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Murni itu adalah bagian dari taufik Allah Subhanahu wa taala, izin Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memampukan seorang hamba untuk datang kepadanya ke Baitullah bukan karena hamba tersebut yang mampu. Kalau kita bicara soal mampu atau tidak mampu, mungkin ya banyak di antara teman-teman kita, saudara kita mungkin yang secara harta atau ya kesehatan, hartanya berlimpah, tapi mereka belum menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang mungkin sering kita lihat ya, mungkin fisiknya terbatas, ada juga yang hartanya terbatas, tapi mereka bisa sampai ke Baitullah. Nah, itu adalah bagian dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang sudah soleh ya, mereka belum sampai ke Baitullah, belum menjadi tamu Allah. Sebaliknya, ada orang yang ahli maksiat, ternyata Allah undang. Dan itu bagian dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memampukan mereka sehingga mereka mendapatkan kesempatan untuk hadir di Baitullah. Artinya apa? Allah memuliakan kita hambanya itu dengan berbagai cara kebaikan yang ia datangkan. Ada seorang hamba yang dimuliakan dengan ibadah
sholatnya atau puasanya atau kebaikan lainnya, ada mereka yang dimuliakan dengan ibadah umroh. Ya. Tentu orang yang menunaikan ibadah umroh atau menjadi tamu Allah, umroh ataupun haji itu adalah orang yang mulia. Karena Nabi mengatakan al-hujjaj wal umar wafdullah. Orang yang berhaji, umrah, mereka tamu Allah. Da'ahum ajabu. Ketika mereka dipanggil oleh Allah, mereka datang. Sa'alu fa'atahum. Ketika mereka meminta, Allah akan memberikan. Dan itu bagian dari kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang datang ke Baitullah. Pertanyaannya, apakah hamba itu mau dimuliakan, menjadi tamu yang mulia atau tidak, itu tergantung kepada hamba yang datang tadi. Karena kita juga menemukan sebagian hamba Allah yang datang Allah melaksanakan ritual ibadah umrah haji, tapi akhlaknya masih sama, tidak ada perubahan. Ternyata mereka belum mau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala mungkin. Ya, maka ada istilah haji yang mabrur, haji yang tidak mabrur. Ya, justru ibadah umrah haji itu sebagai wadah untuk para pendosa untuk beristighfar, bertaubat kepada Allah agar Allah menghapus dosa mereka. Dan itu adalah keistimewaan bagi mereka. Artinya apa? Sampai ke Baitullah itu adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan bukti bahwasanya orang itu sudah soleh atau sertifikat bahwasanya dia adalah manusia yang soleh. Tidak ada hubungannya kedudukan seseorang dengan berangkat ke Baitullah seperti itu. Karena Allah bisa memuliakan seseorang mungkin dengan ibadah lainnya juga. Barakallahu fiik. Saya kembalikan ke Mas Oja ya. Ya, Masya Allah. Berarti cara pandang kita memang perlu diluruskan ya, Ustaz. Tadi begini, maksud saya. Jadi kesempatan untuk sampai ke Baitullah itu adalah karunia sekaligus amanah, namun kesempatan tersebut tidak otomatis menjadi sertifikat bahwa seseorang itu pasti lebih soleh atau lebih tinggi kedudukannya dibanding orang lain ya. Karena kita hanya kadang itu melihat bagian luar kehidupan seseorang ya, seperti isi hatinya, doanya, taubatnya, amal yang ia sembunyikan, dan rencana Allah dalam kehidupannya kan tidak pernah benar-benar kita ketahui kan, misalkan gitu kan. Jadi berarti ukuran keberhasilan sebuah perjalanan ibadah itu bukan hanya apakah seorang berhasil menginjakkan kaki di tanah suci, tetapi apakah perjalanan tersebut membuat hatinya semakin tunduk dan kehidupannya semakin dekat kepada Allah. Jadi kalau saya ringkas seperti itu ya Ustadz ya, betul ya? Karena itu berhubungan mulai dari proses sebelum mereka berangkat, kemudian niat yang dijaga, ibadah yang dilaksanakan, sampai setelah ibadah yang dilaksanakan, apakah mereka masih istiqomah dengan kebaikannya atau tidak. Seperti itu. Oke, ya oke, Masya Allah. Jadi begini Ustaz, jadi dari pertanyaan yang pertama saya sudah memahamin, dan ketika sudah mendengarkan dari penjelasan Ustadz Ati, akhirnya timbul pertanyaan kedua Ustadz. Jadi ini tentang menjaga hati dan perbandingan. Ada satu hal yang mungkin cukup sensitif, tetapi sering terjadi di dalam hati kita. Ketika melihat orang lain mendapatkan kesempatan lebih dulu, terkadang muncul perasaan saya rasanya lebih rajin deh, saya lebih lama menabung, saya lebih sering ikut kajian. Nah, tapi mengapa justru dia yang lebih dahulu diberangkatkan? Nah, kan gitu. Jadi pertanyaannya, apakah yang sebenarnya sedang terjadi pada hati kita ya dengan prasangka seperti itu, bahwasanya kita itu merasa lebih layak, lebih pantas, atau lebih berhak mendapatkan sebuah ibadah dibandingkan orang lain. Jadi sebenarnya apa nih yang sedang terjadi pada hati kita sampai kita itu muncul prasangka yang seperti itu, kan? Ya, terima kasih Mas Wajay. Di perasaan yang ada pada kita ya itu ya manusiawi sebenarnya ya. Setiap manusia itu punya rasa seperti itu, hawa nafsu yang yang harus kita tahan, ya, perasaan yang harus ditahan, hawa nafsu yang harus dihilangkan, dan itu memang tuntutan dari syariat untuk kita semuanya. Ketika seseorang merasa dia lebih pantas ya atau lebih baik daripada orang lain yang melihat bahwasanya temannya, saudaranya pergi bisa melaksanakan suatu ibadah sedangkan dia tidak, bisa haji, bisa umroh sedangkan dia belum diundang oleh Allah Subhanahu wa taala,
timbul iri tadi. Seharusnya saya yang lebih pantas, saya yang lebih berhak diundang oleh Allah Subhanahu wa taala misalnya. Nah, itu adalah bagian dari sifat yang harus ya kita hilangkan. Nah, karena merasa lebih pantas itu juga bagian dari kesombongan sebenarnya. Ya, walaupun ya secara teori untuk menghukumi suatu keadaan, suatu suasana atau suatu perilaku secara umum itu kita boleh saja. Tapi kalau untuk menghukumi manusia secara individu seseorang, nah kita tidak berhak untuk menghukuminya. Bisa jadi dunia dia ya yang kita itu ahli maksiat, ternyata dia di dalam perjalanan hidupnya kemudian melakukan hal-hal yang kecil, kemudian Allah undang dia bertaubat kepada Allah. Bisa jadi dia ahli maksiat. Misalnya ada cerita dari teman saya, dia temannya itu yang nggak ada perubahan, ya, tapi dia ayahnya mengundang dia untuk menunaikan ibadah umrah. Bisa jadi ketika perjalanan di dalam perjalanan menuju ke sana dia masih ahli maksiat, tapi kita nggak tahu pas nyampe di Ka'bah Allah mengetuk hatinya, Allah membuka jalan baginya. Banyak sekali kejadian seperti itu, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang baru sesampai di sana mereka yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita ya sebagai saudara, sebagai teman ya yang melihat saudara kita seperti itu ya memberikan motivasi kepada mereka, mendoakan mereka, kemudian ya membersamai mereka dalam kebaikan, doakan mereka seperti itu. Oke, jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ini menjadi penting sekali ya apa yang kita dapatkan dari Ustadz tadi, penjelasan beliau. Ternyata bahkan kebaikan pun bisa menjadi ujian ketika kebaikan itu membuat kita merasa lebih tinggi dari orang lain. Amal yang seharusnya membuat kita semakin rendah hati justru dapat berubah menjadi alasan untuk merasa lebih pantas di hadapan Allah. Nah, mungkin pelajarannya misalnya adalah kita boleh memiliki keinginan yang sangat kuat untuk beribadah, tapi jangan sampai keinginan mendekat kepada Allah justru membuat kita meremehkan hamba Allah yang lain ya. Nah, seperti yang disampaikan sama beliau. Dan barangkali ketika kita melihat orang lain lebih dulu mendapatkan kesempatan, saya sangat mendapatkan ilmu bahwasanya sikap yang lebih selamat adalah mendoakannya, ikut berbahagia, lalu menjadikan perjalanan mereka sebagai motivasi untuk memperbaiki ikhtiar kita sendiri. Jadi seperti itu, Bapak Ibu sahabat semua. Nah, baik Ustadz. Nah, di awal tadi kalau saya menyimak dari penjelasan Ustadz, ya beberapa kali Ustadz menyampaikan bahwasanya tidak ada satupun ibadah yang dapat dilakukan tanpa izin, kehendak, dan taufik dari Allah. Nah, namun bagi sebagian orang awam nih Ustadz, istilah hidayah dan taufik itu terkadang masih dianggap sama. Nah, ini yang mau saya tanyakan. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan taufik? Kemudian dengan bahasa yang sederhana, apa perbedaan antara hidayah dan taufik, Ustaz? Ya, terima kasih Mas Ojai. Ya, memang sering kita dengar ya istilah taufik, ya bukan taufik safalas ya Pak, taufik hidayat bukan. Ini sering disampaikan oleh moderator mungkin yang mungkin pembawa acara, istilah taufik, istilah hidayah juga. Kalau taufik sendiri itu adalah kalau kita merujuk ke satu kitab ya namanya Lisanul Arab, itu salah satu kamus terbesar Ibnu Mantur pengarangnya mendefinisikan taufik itu sebagai kesempatan ya. Kalau di dalam teksnya dikatakan waffaqahullah ay alhamahullahul khaira. Itu kalau kita bahasakan dengan mudah adalah kesempatan, kemudahan atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba untuk melakukan suatu amalan soleh atau menjauhi dari maksiat. Itu adalah taufik ya. Nah, itu adalah taufik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mudah melakukan amal soleh dan melaksanakannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, itulah taufik. Ada seorang yang ketika mereka dua orang yang sama-sama satu kantor, ya, sama-sama
ya di jam yang sama, kemudian rumahnya di kantornya di dekat masjid. Ketika mendengarkan azan, ya orang yang pertama ini ya tidak sholat sama sekali, padahal dia memiliki kesempatan yang sama, dia mendengarkan azan juga. Orang yang kedua ini ketika mendengarkan azan, dia langsung bergegas menunaikan sholat. Artinya orang yang kedua ini mendapatkan taufik Allah. Secara sederhana orang yang pertama itu belum mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi apa? Pertanyaannya perbedaan antara taufik dan hidayah. Ya. Taufik dan hidayah sebenarnya ini adalah kata yang mirip ya. Hidayah dan taufik. Kalau para ulama itu bahkan memasukkan taufik itu adalah bagian dari hidayah itu sendiri. Jadi hidayah itu ada dua. Ada namanya hidayatu irsyad, ada namanya hidayatu taufik. Nah, kita ambil saja hidayatul irsyad ini adalah hidayah, sedangkan hidayatul taufik kita katakan itu adalah taufik ya. Jadi hidayatul irsyad itu hidayah adalah petunjuk ya kepada seseorang untuk atau agar dia bisa melakukan suatu amalan. Sedangkan taufik itu adalah kesempatan untuk beramal yang diberikan oleh Allah kepada orang yang beramal tadi. Analoginya seperti ini. Tadi saya baru minum kopi ya. Kalau kita lewat di suatu jalan, kemudian ada petunjuk jalan ya atau pelang yang menuliskan agar orang yang sedang berwisata tahu di mana tempat atau kedai kopi, dia menuliskan di sana kedai kopi A atau misalnya kedai kopi Fore misalnya. Nah, di sebelah kiri Bintaro sektor 9 misalnya. Nah, kalau kita melihat itu adalah petunjuk, itu adalah hidayah. Tapi kalau kita menuju ke Fore dan minum kopi Fore tadi di kedai kopinya, itu kita di sektor 9 tentunya ya. Bintaro sektor 9 itu adalah taufik. Artinya kita menjalankan amalan tersebut. Contohnya seperti sekarang ya, kita sama-sama belajar, saya menyampaikan ilmu mungkin ya. Nah, Bapak Ibu mendengarkan. Nah, ini adalah hidayah ya. Sedangkan taufik, apakah nanti dengan penyampaian saya ini mengetuk hati pintu Bapak Ibu untuk melakukan amalan kebaikan yang dianjurkan atau disarankan oleh ustadznya atau tidak, itu tergantung Bapak Ibu. Kalau menjalankan, misalnya ada yang menyuruh sholat, Bapak Ibu sholat, maka Bapak Ibu mendapatkan taufik. Nah, hidayahnya dari ustadz seperti itu. Kalau di ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sebenarnya kata hidayah itu ya penggunaannya dua, makanya ada hidayatul taufik atau hidayatul irsyad tadi. Di dalam surat Al-Qasas misalnya, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha, kata Allah. Ini untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika untuk dia Nabi itu meminta hidayah, ampunan untuk pamannya, maka Allah mengatakan sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau hendaki, yang engkau cintai, walakin Allah yahdi man yasha, tapi Allah lah yang memberikan hidayah. Hidayah yang dimaksud adalah taufik tadi. Yaitu taufik iman tadi. Nah, tapi di ayat yang lain, di surat Asy-Syura misalnya, dikatakan wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguh wahai Muhammad, engkau sebenar-benar orang yang memberikan petunjuk, tahdi, dengan kalimat yang sama tadi di ayat yang sebelumnya juga tahdi ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Tapi yang dimaksud di ayat yang kedua itu adalah hidayah irsyad. Itu mungkin diberikan oleh siapapun ya kepada orang lain seperti itu. Jadi hidayah itu adalah petunjuk jalan, sedangkan taufik itu adalah amalan yang ditunjuk oleh hidayah yang telah diberikan. Masya Allah, luar biasa. Bapak Ibu dan sahabat-sahabat semua yang hadir pada majelis ilmu ini, luar biasa ya yang kita dapatkan pada malam hari ini dari beliau Ustadz tadi.
Jadi hidayah dapat kita pahamin sebagai cahaya atau petunjuk ya, yang menunjukkan jalan kebenaran, sedangkan taufik adalah pertolongan Allah agar kita bukan hanya mengetahui jalannya, tapi juga mampu memilih, melangkah, dan bertahan di jalan tersebut. Jadi misalkan kita semua mungkin sudah mengetahui bahwasanya sholat malam adalah ibadah yang baik, tetapi kemampuan untuk tidur lebih awal, bangun dari tempat tidur, mengambil wudhu, kemudian benar-benar menunaikannya itulah yang juga membutuhkan taufik dari Allah. Termasuk juga berbakti kepada orang tua adalah kewajiban, namun kemampuan untuk menahan emosi, berbicara lembut, meminta maaf, dan lain mereka juga memerlukan pertolongan Allah. Jadi benar sekali mengetahui jalan kebaikan ternyata belum cukup, ya kita juga membutuhkan pertolongan Allah agar mampu mengamalkannya. Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, barangkali apa yang disampaikan dan masih ada unek-unek di dalam hati, misalkan ada yang mau ditanyakan kepada beliau Ustaz tadi, bisa langsung nanti chat di kolom komentar, nanti akan saya bacakan ya, biar nanti bisa langsung dijawab oleh beliau. Nah, sambil menunggu barangkali ada pertanyaan, saya akan lanjut nih Ustaz. Jadi ini menarik sekali ya ketika kita membahas tentang taufik dan hidayah. Akhirnya saya menyimak dengan seksama sehingga timbullah satu pertanyaan, bahwasannya begini Ustaz. Apakah taufik itu hanya diberikan kepada orang yang sejak awal memang sudah soleh? Sebab terkadang kita melihat seseorang yang masih melakukan banyak kesalahan, tetapi tiba-tiba mendapatkan kesempatan beribadah, mengikuti kajian, berangkat umroh, atau mengalami perubahan besar dalam hidupnya. Nah, bagaimana kita memahami hal tersebut? Apakah seseorang yang masih bergelimang kesalahan juga dapat memperoleh taufik dan dibukakan pintu perubahan oleh Allah, Ustaz? Ya, syukron Mas Oja ya. Ya, taufik apakah yang diberikan kepada seorang hamba ya itu berasal dari Allah? Ya tentu itu hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia tidak bisa memberikan taufik. Tapi bagaimana tadi seorang yang ahli maksiat juga, gimana pertanyaannya? Ya, jadi begini, saya ulangin lagi. Jadi apakah taufik itu hanya diberikan kepada orang yang sejak awal memang sudah soleh, ya kan? Karena sebab terkadang kita tuh kan kadang melihat orang yang masih mungkin bagi pandangan kita masih melakukan banyak kesalahan, tetapi tiba-tiba mendapatkan kesempatan ibadah, ya kan? Bahkan berangkat umroh, mengikuti kajian, ya, atau bahkan mengalami perubahan hidup yang besar. Nah, sehingga pertanyaannya adalah, lah untuk memahami hal tersebut, apakah seseorang yang masih bergelimang kesalahan itu juga dapat memperoleh atau punya kesempatan memperoleh taufik dan dibukakan pintu perubahan oleh Allah? Ya tentunya ya taufik itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala karena itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapapun itu ya, baik dia orang yang soleh ya ataupun dulunya dia ahli maksiat berhak untuk mendapatkan taufik. Nah, tapi pertanyaannya ya, apakah kita mengundang taufik atau memancing taufik itu kepada diri kita atau tidak? Seyogyanya orang itu ya untuk mendapatkan taufik ya dia harus mancingnya terlebih dahulu. Jadi taufik itu mungkin diperoleh secara langsung ya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ya bisa kita katakan itu kebetulan, bisa juga dengan kita memancing datangnya taufik Allah Subhanahu wa taala, dan itu memudahkan seorang hamba mendapatkan taufik. Artinya apa? Pelaku maksiat itu tidak boleh putus asa untuk mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena mungkin dengan dia mendapatkan taufik melakukan suatu amalan, ya, itu bisa mengundang amalan-amalan setelahnya. Bisa mengundang perubahan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi setelahnya. Begitu juga orang yang sebaliknya, mungkin dia ya
kita kenal dia orang yang taat atau merasa dia taat, itu tidak boleh merasa puas, tidak boleh merasa sudah sangat pantas, ya, sehingga itu bisa menjauhkan dia untuk melakukan amalan seperti itu. Oke, alhamdulillah. Jadi penjelasan ini memberikan harapan yang sangat besar. Artinya siapapun tidak boleh berputus asa seperti yang disampaikan oleh beliau, bahwasanya siapapun tidak boleh putus asa dari rahmat Allah ya. Karena seseorang yang hari ini masih jauh bisa jadi esok hari justru menjadi sangat dekat kepada Allah. Begitupun dengan sebaliknya, orang yang hari ini merasa sudah dekat tetap membutuhkan penjagaan Allah, tidak berbalik. Karena itu kita tidak boleh menutup pintu perubahan seseorang hanya karena kita melihat satu fase buruk dalam hidupnya. Boleh jadi kesempatan beribadah yang Allah berikan justru menjadi pintu taubat dan awal perjalanan pulangnya kepada Allah. Nah, ini sangat menarik Ustadz. Nah, sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustadz, ini ada chat yang masuk, pertanyaan ya dari Kak Nusman. Saya bacakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz tadi dan Mas Oce. Waalaikumsalam Kak Nusman. Dan para peserta kajian ilmu malam hari ini. Bagaimana cara kita menjaga hidayah dan taufik agar tidak mudah lepas atau luntur ketika kita berada di lingkungan pertemanan yang kurang mendukung? Ya mungkin kalau bahasa sekarang gaulnya ini lingkungan toksik Ustadz. Begitu. Nah ini bagaimana Ustadz penjelasannya dari pertanyaannya Kak Nurman? Tafadhol Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Ya, bagaimana cara kita menjaga hidayah dan taufik? Memang salah satu nanti yang mungkin akan dibahas itu adalah cara mengundang taufik Allah atau cara memancing taufik Allah Subhanahu wa taala. Dan yang disebutkan oleh para ulama agar kita bisa menjaga taufik tetap berada pada diri kita, mengundang taufik Allah pada diri kita, dan kita istiqomah itu ya salah satunya adalah dengan mencari pertemanan, lingkungan yang baik, ya kan, ya, yang tidak toksik. Jadi kalau misalnya kita sudah berada di sana bagaimana, ya, nah itu tergantung orangnya juga. Kalau orangnya memberikan efek, ya, bukan yang diberikan efek, ya. Ada orang yang dia itu adalah seorang influencer, dia yang memberikan pengaruh di dalam pertemanan. Maka di sana mereka boleh ya berada di lingkungan tersebut kata para ulama. Tapi kalau misalnya dia tidak bisa memberikan pengaruh di dalam lingkungannya, maka ya dia harus berusaha untuk ya menjauhi lingkungan tersebut. Kalau misalnya di dalam lingkungan pertemanan ya harus kita beralih ke pertemanan yang tidak toksik seperti itu. Atau misalnya kalau sudah tidak bisa dihindari, misalnya di lingkungan kerja, ya mau tidak mau ya kita harus berada di sana, ya berusaha sekuat mungkin ya untuk menjaga pertemanan kita dan lingkungan kita. Ya mungkin kalau misalnya diajak, kita harus ya, menjauhi ajakan keburukan misalnya. Nah, seperti itu mungkin Mas. Jadi harus ada usaha yang benar-benar. Kalau memang tidak bisa kita keluar dari tempat tersebut atau lingkungan pertemanan seperti itu. Ya, oke. Terima kasih Ustaz Sudron jawabannya. Jadi begitu karena disampaikan bahwasanya ya kita harus punya niat yang kuat untuk yang mendekat kepada kebaikan yang lebih baik tentunya. Dan saya teringat salah satu perkataan seorang ya, ulama Ibnu Athaillah Sekandari, beliau mengatakan la tashab man la yanhaduka halu wa la yadulluka 'ala Allahi maqalu. Jangan pernah kalian berteman kepada seseorang yang perbuatannya membuat kalian jauh daripada Allah dan perkataannya tidak pernah sekalipun mengingatkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu cukup agar kita bisa merenungi ya kata beliau. ya, ya, jadi ya mungkin itu istilah kata bukan yang
argan secara lahiriah yang benar-benar langsung memusuhin teman-teman kita yang kita menyimpulkan dia buruk begitu Ustaz. dengan cara yang baik ya, dengan cara yang hikmah tentunya. Dengan cara yang hikmah. Oke, syukran Ustaz. Nah, sehubungan dengan penjelasannya Ustadz Hadi, setelah kita mengetahui definisi apa itu hidayah, apa itu taufik. Nah, kalau melihat dari penjelasan dari definisi kata taufik, nah ini begini Ustadz. Mungkin ada sebagian orang yang kemudian tuh berpikir kalau semuanya karena taufik berarti saya cukup menunggu. Kalau Allah ingin saya berubah, nanti saya juga akan berubah. Kalau Allah memang memanggil saya ke Baitullah, nanti jalannya juga akan kebuka sendiri. Kalau Allah menghendaki saya rajin sholat, ya nanti pasti saya akan rajin. Nah, apakah cara berpikir seperti ini dibenarkan, Ustaz? Kalau semuanya berada di dalam kehendak Allah, apakah manusia itu cukup duduk dengan menunggu datangnya taufik? Iya, iya, iya. Ya sering ditanyakan seperti ini ya. Ini Nah, konsepnya ya kurang lebih ya sama dengan kita dalam berusaha mencari rezeki dan lain sebagainya. Ya, sebenarnya konsepnya tidak seperti itu ya. Kita ya di awal sudah saya sampaikan tadi bahwasanya taufik itu adalah haknya atau hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada seorang hamba untuk melakukan amalan soleh. Tapi apakah kita bisa memancing taufik Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita atau tidak? Nah, itu adalah tugas kita. Jadi tugas kita adalah berikhtiar ya kan? Atau dalam kurung berusaha untuk mencari, memancing taufik Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan setelahnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, urusan apakah kita diberikan taufik atau dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah ya, seperti ibadah sholat atau ibadah umrah ya, itu tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah mengecilkan usaha kita untuk menggapai taufik Allah. Setiap perjalanan kita dari ya mencari taufik Allah Subhanahu wa taala, dari usaha kita, bahkan dari doa kita yang merupakan ibadah juga, itu ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada akhirnya misalnya sampai kita wafat belum bisa atau belum mampu melakukan amalan tersebut, maka pasti ada nilai dari sisi Allah Subhanahu wa taala atas usaha kita, atas niat kita, atas doa kita. Seperti itu. Jadi tugas kita sebagai manusia hamba Allah itu adalah mengetuk pintu taufik tadi. Nah, sedangkan yang membuka pintu taufik itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mau dibuka atau tidak ya terserah kepada Allah. Seperti itu, Mas. Oke, menarik sekali. Bapak, Ibu, dan sahabat sekalian semuanya yang ada dalam majelis ilmu malam hari ini cukup menarik ya, yang kita dapatkan pada malam hari ini. Terkadang kita merasa sedang menunggu Allah, padahal mungkin kita sendiri belum memulai melangkah ya. Jadi kita percaya rezeki datang dari Allah, tapi kita tetap diperintahkan bekerja seperti yang disampaikan Ustadz tadi ya. Demikian pula dalam urusan ibadah, kita percaya taufik itu berasal dari Allah, tetapi kita tetap diperintahkan untuk belajar, berdoa, berusaha, dan mengambil sebab-sebab kebaikan. Artinya ya keyakinan terhadap takdir itu tidak boleh berubah menjadi alasan untuk bermalas-malasan. Kan begitu. Nah, satu kalimat yang menarik barusan disampaikan oleh Ustadz tadi adalah mengetuk pintu taufik. Nah, ini Ustadz. Jadi kalau taufik itu tidak cukup hanya ditunggu seperti penjelasan Ustadz yang barusan, lalu seperti apa bentuk ikhtiar seorang hamba dalam mengetuk pintu taufik. Nah, tadi tentu maksudnya bukan manusia dapat memaksa dan mengatur pertolongan Allah, maksudnya seperti kayak yang iya Rob, berikan taufik sekarang. Kan begitu ya. Jadi tapi apa yang dimaksud dengan mengetuk pintu taufik seperti yang Ustaz sampaikan, apa saja langkah yang dapat dilakukan seorang hamba sebagai bentuk kesungguhan dalam memohon pertolongan Allah. Begitu Ustaz. Iya. Bagaimana langkah orang agar bisa mendapatkan taufik ya dengan mengetuk pintu taufik. Sebenarnya banyak sekali ya dengan kita berusaha
bertakwa kepada Allah, ya. Jadi mungkin kita sebutkan beberapa saja yang sering ditulis oleh para ulama, termasuk Ibnu Qayyim di dalam kitab Fawaidnya. Yang pertama adalah tentu kalau kita ingin lebih dekat kepada taufik Allah, kita harus mencari ilmu, lebih berilmu. Wabil khusus itu ya tentu ilmu agama, ya, ilmu din. Nah, semakin seorang berilmu, maka semakin mudah dia mancing mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kedudukan orang yang berilmu dengan tidak berilmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itu yang pertama. Nah, contoh simpelnya, ya, orang yang tahu bahwasanya ya suatu keistimewaan ibadah dengan yang tidak tahu, mungkin orang yang tahu keutamaannya, hukumnya, itu dia lebih termotivasi untuk melakukan ibadah tersebut, sehingga dia mau untuk melakukan ibadah tersebut. Sedangkan orang yang tidak tahu, ya mungkin dia tidak mengindahkan tentang aturan atau amalan tersebut. Misalnya ya, kadang kita sholat ya, jadi imam, ada saf ya, 2 saf. Saf yang pertama yang di depan itu kosong. Sedangkan ada 2 orang yang berada di belakang, yaitu saling mempersilahkan antara satu dengan yang lain. Nah, kalau Mas Ojek gimana tuh? Maju atau persilahkan? Ya, kadang maju, kadang mempersilahkan, Ustaz. Nah, itu hukumnya mempersilahkan orang untuk mengisi saf yang kosong, itu hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Ini sesuai dengan kaidah fikih ya. Al-ithar fil qurba makruh. Mengedepankan orang lain untuk melakukan amalan soleh, padahal itu adalah kesempatan bagi dirinya, itu hukumnya makruh. Seakan-akan Allah ingin memberikan hadiah kepada dirinya, ya nggak usah Allah, kasih dia aja. Itu hukumnya makruh. Bahkan bisa jadi haram ya dalam suatu keadaan, tergantung kondisi dan kasusnya. Hukumnya makruh. Apa hubungannya dengan ilmu? Ya, kalau udah tahu tadi Mas aja baru tahu ya, hukumnya makruh. Oh iya, pas nanti sholat mungkin besok ya kan subuh atau besok maghrib melihat saf yang kosong, mungkin Mas Ojek akan langsung mengisi saf kosong, tidak mempersilahkan orang lain lagi. Kenapa? Karena dia tahu ilmunya seperti itu. Orang yang tidak tahu ilmunya mungkin dia akan mempersilahkan orang diam saja. Kan misalnya yang lebih berat lagi, ada air segelas ya, ini di dalam kitab itu sering dia segelas di dalam perjalanan, di dalam safar misalnya segelas air seperti ini, di dalam perjalanan hanya segelas air, boleh nggak kita kasih air ini buat orang lain untuk berwudu, padahal di sana tidak ada air. Ini banyak yang melakukan, dikasih sama orang lain, hukumnya haram, nggak boleh. Kita harus mendahulukan diri kita untuk berwudu, karena hukum berwudu wajib, karena kita ingin menunaikan sholat wajib. Nggak boleh kita kasih ke orang, kecuali ada sisanya baru kita kasih. Nah, kalau kita tahu ilmu, ya semakin mengetahui informasi tentang agama, ya mungkin dengan kajian, ya dengan bermajelis ilmu. Kalau sekarang udah ada ya kajian di YouTube, ya itu juga kalau kita mau umroh, ya manasik umroh, walaupun kita belum mampu untuk umroh, ya belajar saja dulu, ikut aja manasiknya dulu, ikut pelatihan saja terlebih dahulu, nggak apa-apa. Nah, semakin kita berilmu, semakin memudahkan kita untuk mengetuk pintu taufik tadi, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa mengetuk pintu taufik itu adalah ya, seperti yang dikatakan oleh penanya kita, Mas Nusman tadi, itu adalah apa tadi? Lingkungan. Cari teman yang baik ya. Sahabatus solihin, mencari teman yang soleh, lingkungan yang baik, circle yang enggak toksik ya kalau bahasa sekarang. Itu adalah bagian dari ikhtiar kita. Ya, kenapa? Kalau kita punya lingkungan yang baik, teman yang soleh, kalau teman rajin sholat, mungkin ya kita akan ikut rajin sholat. Mungkin hari pertama dia ngajak kita sholat, ya kan, kita menolaknya. Hari kedua nolak lagi, hari ketiga kita mulai nggak enakan, hari keempat bisa jadi kita sholat lebih dulu daripada dia. Efek dari pertemanan atau lingkungan yang baik. Tapi kalau sebaliknya,
pertemanan yang buruk, ya kan? Itu juga berefek. Hari pertama yang kita mau ke masjid, dia nggak usah. Dulu saya di pondok kan sering ya, ada yang pas kita ke masjid, nggak usah, jangan ke masjid, kita makan aja dulu. Nah, hari pertama mungkin kita bisa nolak. Hari kedua pas mau ke masjid, mau sholat, diajakin lagi, mulai nggak enak nih nolaknya. Hari ketiga bisa jadi kita yang ngajak dia makan nggak ke masjid. Nah, efek pertemanan yang tidak baik. Dan itu memang ada dasarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, diumpamakan oleh Nabi, oh jali susolih ya, masalul jali susolih, innama masalul jali susolih, sesungguhnya orang yang bermuamalah, bermujalasah dengan orang yang soleh, wajali sisuh, dan orang yang tidak soleh, orang yang buruk lingkungannya, itu seperti apa? Kalau orang yang soleh bertemannya dengan yang soleh, ya kita berteman dengan soleh itu kabail miski, seperti penjual parfum. Ima ayuhdiyaka. Kalau kita mungkin dia akan menghadiahkan parfum tersebut. Wa imma antabta minhu. Kalau enggak dihadiahkan, mungkin kita akan beli, ya kan? Wa imma antajida minhu rihah thayyibah. Kalau enggak, dua-duanya mungkin ya minimal kita dapat percikan wangian. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang tidak baik, dan ini bukan hanya anak muda saja, itu juga orang-orang tua, ya kan, bapak-bapak, ibu-ibu ya, dijaga pertemanannya. Kadang ya ada pertemanan lingkungan, circle yang sukanya gibah aja. Kalau kita berteman dengan yang tidak baik, yang tidak soleh, circle yang buruk, itu seperti nafikhul kir, seperti pandai besi. Kalau enggak kebakar baju kita, ya kena asapnya, warnanya berubah, minimal ya baunya kan. Ya, bukan berarti kita nggak boleh berteman dengan pandai besi, ini perumpamaan saja. Itu yang kedua. Yang ketiga, dikatakan oleh para ulama, itu adalah birrul walidah. Bisa mengundang atau mengetuk pintu taufik, itu adalah berbakti kepada orang tua. Wabil khusus itu berbakti kepada ibu kita. Ya. Tidak ada satu manusia pun yang lebih pantas untuk kita hormati, ya, setelah Allah dan Rasulnya, kecuali ibu kita. Akan cutnya din, siapa? Pahlawan kita. Tidak ada yang lebih pantas kita muliakan kecuali ibu kita. Maka kalau kita berbuat baik, berbakti kepada ibu kita, itu akan memudahkan kita mengetuk pintu tauhid. Doa seorang ibu itu sangat berharga bagi seorang anak. Kalau di Mekah itu ada air zam-zam namanya. Air zam-zam itu adalah air, termasuk air yang paling berkah. Tapi ada air yang ya yang harus kita muliakan. Air yang seyuknya kita jangan sampai jatuh. Ya. Itu air mata ibu kita. Nah, kalau air matanya keluar karena kebaikan, bangga dengan anaknya. Anaknya berbakti, maka itu adalah sebaik-baik air. Tapi kalau sebaliknya, air tersebut jatuh karena kita mendurhakai orang tua kita, ibu kita, maka murka Allah pun datang kepada kita. Nah, karena ada satu kisah ya, ini di dalam kitab Adabul Mufrad, kayak karangan Imam Bukhari, bukan Sahih Bukharinya, tapi ada karangan kitab susunan hadis namanya Adabul Mufrad. Di sana dikisah seorang pemuda datang kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu adalah seorang sahabat sepupunya Nabi, dan dia adalah kalangan yang ditanyai oleh generasi setelahnya karena memang ahli ilmu. Ditanyai, datang kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, aku telah melakukan dosa yang besar. Minta fatwa ke Ibnu Abbas. Aku melamar seorang perempuan, kemudian perempuan itu menolak diriku. Kemudian aku bunuh perempuan itu. Kenapa? Karena setelahnya dia menerima lamaran yang lainnya, wahai Ibnu Abbas. Apakah bagi diriku ini yang telah melakukan dosa yang besar ini, ada taubat bagi diriku, wahai Ibnu Abbas? Tapi Ibnu Abbas bukan menjawab dengan pertanyaan, menjawab dengan jawaban, tapi bertanya, aladaikal apakah engkau punya seorang ibu, wahai pemuda? Lah, aku tidak punya seorang ibu, kata pemuda tersebut.
Ibnu Abbas menyuruhnya untuk bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Ternyata percakapan itu didengar oleh muridnya Ibnu Abbas. Kenapa? Apa hubungannya taubat dengan ibu, uh, wahai Ibnu Abbas? Dia pun menjawab, wallahi la'alamu amalan yuqarribu ila taubah min birril walidah. Demi Allah, aku tidak tahu satupun amalan yang bisa mendekatkan diri seseorang kepada taubat kecuali dia berbakti kepada ibunya. Jadi semakin berbakti kita kepada orang tua, ibu, semakin mudah kita menutup pintu taufik. Nah, dan yang terakhir ini, yaitu yang bisa menutup pintu taufik Allah, yaitu niat, tekad yang baik. Ya tentu kita ketika mau melakukan suatu amalan, ya kita harus ada niatnya terlebih dahulu. Ya, suatu amalan tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dengan niat as-solihah, dengan niat yang lurus. Hadirkan saja niat tersebut terlebih dahulu, kemudian bertekad untuk melakukan amalan tersebut. Misalnya kita mau umroh, ya niatkan saja dulu walaupun uangnya masih belum. Kemudian kita bertekad untuk melaksanakan ibadah umroh. Mulai berusaha, mulai menabung, mulai menjaga kesehatan kita, mempersiapkan paspor kita misalnya. Nah, dengan ikhtiar-ikhtiarnya. Ustaz, saya pas-pasan misalnya gajinya 5 juta per bulan. Gimana saya mau umroh? Uangnya habis buat belanja keluarga, buat anak. Belum lagi buat pula dan sebagainya. Tinggal 1 juta lagi. Gimana saya mau nabung? Belum lagi pulsa, bensin mahal, ya kan? Pertamax. Ya, saya katakan ya niatkan saja terlebih dahulu, tekadkan untuk melaksanakan ibadah tersebut, umroh misalnya ataupun haji. Insya Allah dengan niat dan tekad dan usaha tadi itu akan memancing mengetuk pintu taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, walaupun misalnya ada orang yang sudah daftar, dia udah niat ya, sudah daftar, udah niat haji, tapi sebelum berangkat dia Allah wafatkan. Allah yang akan memberikan nilai kebaikan pahala atas niatnya. Jadi nggak ada ruginya, nggak ada ruginya sama sekali. Ya, kita mau melakukan amalan, suatu amalan kebaikan, lihat misalnya di kampung kita di mana Bapak Ibu, ya. Di Semarang misalnya, ada yang di Bogor juga, di Parung. Lihat di sana anak-anak kok sudah jauh dari Allah ya. Coba saya punya uang, saya akan bangun misalnya taman Al-Quran, ya TPA, TPQ, atau misalnya bangun pesantren. Ya, mungkin ya dengan niat saja terlebih dahulu. Ya, muncullah tekad tadi, berusaha, nabung. Ternyata benar-benar bisa mengundang taufik Allah tadi, agar kita bisa beramal. Ya, mungkin cukup ya, 4. Sebenarnya ada lagi. Cukup. Oke, Masya Allah. Ustadz, ini sebelum banyak hal di kepala saya yang dengan penjelasan Ustadz menjadi beberapa pertanyaan, tapi sebelum saya menanyakan apa yang ada di kepala saya, ini ada pertanyaan dari Kak Isman. Ya, beliau bertanya, bahwasanya Ustadz, punya baru, kalau saya baru punya uang buat umroh sendiri, ya, tapi saya berat kalau nggak berangkat sama bapak saya. Lebih baik saya berangkatkan beliau dulu atau nunggu uangnya cukup berdua. Nah, ini gimana nih, Tat? Jadi intinya adalah eh, beliau ini, Kak Isman ini, kalau saya melihat adalah orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya sampai memikirkan bagaimana orang tuanya bisa berangkat umroh. Nah, untuk saat ini pertanyaan beliau adalah beliau ada uang nih Ustaz, tapi untuk berangkat sendiri gitu loh. Tapi kalau beliau yang berangkat itu nggak sama bapaknya, itu berat sekali Ustaz. Nah, apakah bapaknya diberangkatkan dulu atau nunggu uangnya cukup berdua Ustaz? Nah, ini gimana? Mohon pencerahannya Ustaz. Ya, ini pertanyaannya lebih ke fikih ya. Tapi ini tergantung kondisi ya. Kalau misalnya
Pak Isman ya, mungkin secara ekonomi memungkinkan nanti untuk menabung ya dan berangkat dalam waktu yang dekat, ya mungkin berangkat menunggu terlebih dahulu baru berangkat berdua seperti itu dengan ayah beliau. Nah, tapi kalau misalnya keadaannya mungkin agak lama dan cukup sulit, maka yang berangkat terlebih dahulu mengumrahkan orang tua atau mengumrahkan Bang Isman sendiri ya. Yang wajib umrah adalah ya, jadi haji dan umrah sebenarnya mirip. Kalau haji itu termasuk rukun Islam dan wajib. Umrah apakah wajib atau tidak? Wajib juga. Watimul hajja wal umrata lillah. Ya, ada kalimat perintah wa atimmu, sempurnakan haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi umrah juga diwajibkan fardu ain dengan syarat dia mampu secara fisik, ya ada istita'ah, dan mampu secara ya harta. Kalau dia sudah mampu harta fisik, maka wajib bagi dia fardu ain untuk melaksanakan ibadah umrah. Pertanyaannya, hartanya harta siapa? Harta Mas Isman. Kalau harta Mas Isman berarti yang diwajibkan adalah Mas Isman, ya kan? Kecuali harta ayah beliau, ya. Jadi ayah beliau belum diwajibkan. Seperti itu, bedanya seperti itu. Maka kita mendahulukan yang wajib. Tapi kalau misalnya memungkinkan dalam waktu yang dekat untuk menabung, ingin berangkat berdua, maka boleh untuk ditunggu seperti itu. Mungkin yang mudah-mudahan bisa dipahami ya. Iya, ya memang menjadi dilema, Ustaz. Ya, Ustaz, tadi dari 4 jalan itu saya tertarik dengan yang biru waliden. Nah, akhirnya muncullah di benak saya pertanyaan tentang bagaimana kalau orang tua kita sudah wafat. Nah, cara berbaktinya seperti apa, Ustaz? Supaya itu juga menjadi satu riyadhah, menjadi satu ikhtiar, pintu taufik itu bisa terbuka buat kita. Iya, kalau orang tua kita sudah wafat, apakah kita masih bisa berbakti kepada orang tua? Ya tentu masih bisa kita berbakti dengan jalur atau cara yang lain. Ya tentu doa anak yang soleh itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya doa anak yang soleh kita harus menjadi soleh terlebih dahulu. Dan itu cara kita berbakti kepada orang tua kita. Menjadi orang yang soleh dengan amalan soleh, ya itu cara berbakti kita kepada orang tua, kemudian mendoakan mereka. Atau dengan amalan-amalan yang lainnya, misalnya ya sedekah atas nama orang tua yang sudah wafat, boleh atau tidak? Ya bisa kita alirkan pahalanya ya untuk mereka, ya sedekah atas ibu kita atau ayah kita. Atau misalnya badal umroh, badal haji, misalnya mereka belum haji dan umroh mau dibadalkan, itu juga bisa jadi cara kita berbakti kepada orang tua, banyak sekali ya. Tapi terutama tadi kita menjadi orang yang soleh, anak yang bisa mendoakan orang tua tadi. Insya Allah pahalanya mengalir. Oke, syukran, Ustaz. Nah, baik Ustaz. Setelah mendengar 4 jalan tadi, Ustaz, bisa jadi orang kemudian berpikir seperti ini, Ustaz. Berarti kalau saya sudah rajin mengikuti kajian, ya, sudah menjaga lingkungan, artinya tadi mengikuti kajian sudah mencari ilmu nih, thalabul ilm, sudah menjaga lingkungan, ya, saya berpindah terhadap lingkungan yang berkumpul dengan orang soleh, sudah berbakti kepada orang tua, dan sudah nekat dan niat, salah satunya sudah menabung, maka Allah seharusnya mengabulkan keinginan saya dong, kan gitu kan. Nah, disinilah mungkin niat yang awalnya baik dapat berubah menjadi transaksional. Nah, bagaimana cara menjaga agar ikhtiar kita tidak berubah menjadi tuntutan kepada Allah? Kadang ketika kita sudah, misalkan dari pertanyaan sebelumnya kan, bagaimana kita bisa mengetuk pintu taufik? Nah, Ustadz menyampaikan ada 4 ikhtiar, salah satunya ada 4 ikhtiar. Nah, ketika ini sudah kita tempuh, itu kan seakan-akan kan saya kan sudah menempuh ibarat kata poin-poin atau clue-cluenya yang untuk mengetuk pintu taufik, berarti harusnya terbuka dong pintunya kan gitu kan. Nah, sehingga kan perasaan ini akan menjadi satu tuntutan transaksional. Nah, itu bagaimana cara menjaganya?
menjaga agar ikhtiar kita itu tidak berubah menjadi tuntutan kepada Allah. Bagaimana agar kita tidak merasa bahwa karena sudah melakukan banyak kebaikan, sudah melakukan 4 itu tadi, Allah harus memberikan apa yang kita minta, gitu, Ustaz. Nah, itu bagaimana cara menjaganya? Karena kalau salah salah persepsi nanti gimana Iya. nanti kita sama sama Allah, Ustaz. Begitu. Ini mungkin sering dirasakan oleh kita manusia, dan ya saya tidak mengatakan wajar, tapi memang sering dirasakan ya oleh hamba-hamba Allah. Tapi harus kita luruskan terlebih dahulu. Ya, kita di sini statusnya adalah hamba Allah. Hamba Allah tugasnya adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Khalik yang menciptakan kita, dan tugas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menjadi poin di sini ya, yang membutuhkan Allah itu adalah kita hambanya. Allah tidak membutuhkan diri kita, bahkan tidak membutuhkan ibadah kita sama sekali. Kita yang butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita merasa berjasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa berjasa kepada Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya ya, ini buat diri kita, pertanyaannya, maka ibadah yang kita kejar, yang amalan yang kita kejar itu untuk siapa sih? Untuk Allah atau untuk selain Allah? Seharusnya kalau kita melakukannya untuk Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah merasa berjasa kepada Allah. Jangan ada hati yang harus kita luruskan. Jangan ada hati yang harus kita perbaiki di sini. Jadi kalau untuk Allah, maka kita tidak akan pernah merasa berjasa jika Allah belum mewujudkannya. Karena tadi sudah kita singgung ya, setiap proses ya dari awal ya kita ingin memancing taufik Allah, melakukan suatu ibadah, sholat, haji, umroh, prosesnya itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita tidak akan pernah rugi ya kalau dikatakan itu adalah ya bukan transaksi yang kita sebutkan tadi, tapi ini adalah transaksi lantabur ya, transaksi yang tidak akan pernah membuat manusia hamba Allah yang rugi. Kalau kita mau ya beribadah ya dengan memperbaiki niat kita terlebih dahulu seperti tadi awalnya. Nah, kemudian harus ingat bahwasanya ya itu adalah tugas kita, bukan karena kita berjasa kepada Allah. Itu juga misalnya mungkin ada yang merasa doanya belum dikabulkan ya. Itu mungkin perasaan kita saja, doa belum dikabulkan gitu. Ternyata Allah sudah kabulkan, karena memang doa itu tidak mesti dikabulkan dengan cara dengan bentuk yang kita inginkan. Bahkan di dalam satu hadis dikatakan ya, doa itu ketika seorang hamba berdoa dengan niat yang ikhlas, maka Allah akan mengabulkan ya. Ayu ajilalahu fi dunya, langsung dikabulkan. Minta mobil dikasih mobil, minta rumah dikasih rumah, atau dengan cara yang lain. Ayu dakhirallahu fil akhirah, doanya ditangguhkan, ditunda doanya, diganti, berikan misalnya di akhirat. Ada orang yang minta jodoh kok gak dapat jodoh kan? Nah ini memang sering, sehingga dia jauh daripada Allah. Allah gak memberikan jodoh. Saya sudah berdoa, bahkan dia sudah berdoa di depan Ka'bah, kenapa Allah tidak memberikan saya jodoh? Cara berpikir seperti ini harus kita luruskan. Allah akan mengabulkannya, bisa jadi nanti ditunda, mungkin di akhirat. Allah ganti dengan bidadari misalnya kan. Orang yang pengen rumah, Allah dirikan rumah di dalam surganya. Bahkan ketika kita berdoa saja itu adalah beribadah. Mau ada dikabulkan atau tidak dikabulkan, ketika itu adalah ibadah, itu adalah kebaikan, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada cara yang ketiga, Allah kabulkan dengan cara menggantinya. Diganti dengan apa? Dengan hal yang lebih baik. Bahkan dijauhkan dia dari maksiat, dijauhkan dia dari mara bahaya. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kita misalnya minta harta,
yang banyak, yang luas, kebun. Tapi kita seharusnya pada hari tersebut ya di catatan para malaikat itu kita jatuh dari motor. Tapi nggak jadi karena doanya diganti dengan ya, penggantian tadi. Dia nggak jadi jatuh dari motor. Jadi Allah kabulkan. Nah, sehingga kalau kita berpikirnya seperti itu dan mempercayai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak akan pernah merasa dihiraukan atau kecewa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi jangan pernah kita bersuuzon kepada Allah. Kenapa Allah tidak mengabulkan? Kenapa saya yang ahli ibadah tidak umroh, tidak diundang oleh Allah, sedangkan mereka yang maksiat? Seperti pertanyaan pertama, mereka bisa datang ke sana dengan mudah berkali-kali. Jangan pernah kita bersuuzon. Kedepankan hikmah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengedepankan husnuzon, berprasangka baik ya, karena seorang hamba itu tergantung prasangkanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin cukup, Mas Jai. Allah. Ya Ustadz, ini ada dari Kak Isman. Sebelum saya masih ada 3 pertanyaan lagi sebenarnya Ustadz, tapi ini saya bacakan dulu dari Kak Isman. Bahwasanya ini beliau mendengarkan apa yang disampaikan Ustadz tadi, terus akhirnya beliau punya satu pertanyaan, bahwasanya kadang nggak sadar jadinya kalau niat beramalnya itu buat umroh, jadi geser, jadi hamba buat umroh gitu, jatuhnya musyrik nggak Ustadz? Nah ini saya juga lagi mencoba mencerna maksudnya gimana. Ustadz Adi paham kira-kira arahnya Kak Isman? Nggak sadar jadinya kalau niat beramalnya buat geser jadi hamba. Ya benar ya. Mungkin tidak bisa kita katakan langsung musyrik keluar dari agama ya. Tapi itu ada unsur syiriknya seperti itu. Ya, karena kita bukan ya seperti kita di bulan Ramadan ya kan, ada yang mengatakan hamba Ramadan gitu karena dia beribadah hanya di bulan Ramadan, sedangkan di luar bulan Ramadan dia tidak melakukan ibadah tersebut, jadilah hamba Allah. Itu juga ya, kita memaksakan diri dengan sampai melakukan maksiat ya, mencari harta yang tidak berkah, yang tidak halal untuk umroh. Jadi bisa dikatakan itu adalah hamba umroh misalnya. Padahal kita adalah hamba Allah. Kalau kita ingin umrah kita diterima, menjadi umrah yang makbul, diterima, mabrur, maka berproseslah dari awal, berikhtiarlah dari awal dengan cara kebaikan, dengan cara yang baik. Ya. Dari hartanya, dari memperbaiki niat, ya dari cari harta yang halal, kemudian ya dari menuntut ilmunya, persiapan. Nah, dari persiapan tersebut ya, umrohnya dijalani dengan baik, kalau persiapannya baik. Kalau umrohnya diterima dan bisa menjadi umroh yang mabrur ya, akan memberikan efek kebaikan setelah umroh tadi. Seperti itu. Oke, terima kasih Ustadz Setron. Ustadz berbicara tentang doa ikhtiar dan suudon yang seperti penjelasan Ustadz, terkadang secara manusiawi ketika seseorang itu sudah lama berdoa dan berusaha tetapi keinginannya belum terwujud, kadang kan rasa sedih itu tentu bisa jadi muncul ya. Atau mungkin yang sudah berusaha menabung tapi uangnya terus kepake kebutuhan keluarga, atau mungkin sudah berulang kali mencoba dengan secara ikhtiar kuat meninggalkan kebiasaan buruk tapi masih ada kembali terjatuh. Nah, ini sehubungan dengan doa, ikhtiar, dan suudon ini, apakah sebenarnya seorang hamba itu boleh merasa sedih atau kecewa, dan bagaimana cara mengelola kesedihan itu supaya tidak berubah menjadi buruk sangkanya, tidak menyalahkan bahwasanya ya saya ditakdirkan seperti ini. Ini kan artinya kan ya jangan sampai sesuatu hal yang terjadi atau keburukan yang terjadi kepada kita sebagai hamba menjadi satu kesimpulan buruk sangka kepada Allah, bahwasanya Allah memberikan kita takdir yang buruk gitu ya. Apakah sebenarnya boleh sebagai hamba itu kita tuh merasa sedih dan kecewa, dan bagaimana cara mengelola itu biar tidak menjadi prasangka buruk kepada Allah, Ustaz? Ya, sedih ini berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya ya. Jadi rasa sedih, kecewa ya, kalau sementara itu wajar ya, karena itu manusia.
dikatakan mungkin ya ahli taat ya ustadz saja mungkin ada rasa sedih, ada rasa kecewa. Itu pun dengan ya mungkin orang awam itu mungkin lebih ini lagi. Tapi tentu rasa kecewa, sedih, apalagi kecewa kepada Allah itu tidak berhak bagi seorang hamba. Harus segera kita tahan, harus segera kita hilangkan, kita perbaiki lagi hati, niat kita, ya. Tahu tujuan kita, tahu apa yang harus kita lakukan, tahu status kita di hadapan Allah itu penting. Tadi status kita hamba Allah untuk beribadah, tahu tujuan kita adalah mencari ridho Allah. Kalau kita memahami, benar-benar memahami hal tersebut, insya Allah kita tidak akan kecewa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apapun bagian dari ikhtiar, usaha yang kita lakukan untuk menggapai untuk melakukan suatu amalan, ya kalau konteksnya tadi umrah, untuk melaksanakan umrah, walaupun misalnya nanti kita belum sempat melaksanakan umrah sampai wafat, padahal kita sudah berikhtiar semaksimal mungkin, kita nggak akan kecewa karena kita tahu bahwasanya Allah menghitung semuanya dari awal, dari niat kita, kemudian dari ikhtiar kita, dari usaha kita, dari jalan kita. Bahkan bukan tidak mungkin Allah akan menghadiahkan pahala umroh ataupun haji kalau dia sudah berniat ya, untuk melaksanakan. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang karena uzur dia nggak bisa ikut perang, tapi dia pengen ikut perang, berusaha untuk ikut perang, tapi karena ada uzur nggak memungkinkan dia ikut perang, maka dia matinya juga ala syahadat, dia menjadi syahid ya, walaupun tidak ikut perang karena niatnya tadi. Itu. Jadi harus kita ketahui ya di sini bahwasanya kita ketika mendapatkan cobaan seperti tadi, kita sedih ya atau merasa kecewa, tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, jangan sampai hal tersebut ya membuat kita lari jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu, Mas. Syukron, Ustadz. Alhamdulillah ya. Tidak terasa kita sudah 90 menit, tapi sebelum kita mungkin nanti ada yang tanya satu dua pertanyaan. Nah, ini muncul nih pertanyaan Ustadz. Nah, ini Ustadz, mungkin saya baca, setelah ini saya akan satu pertanyaan penutup. Nah, dari Kak Tias. Assalamualaikum Ustadz, Afwan, kalau seandainya kita pengen umroh, qadarullah keuangan belum mampu, kemudian kita mencoba mengamalkan baca surah Al-Kahfi di malam Jumat, ya kan, mendapat cahaya petunjuk di antara dua Jumat, fadilahnya, meniatkan bagian dari ikhtiar kita, Allah panggil kita dengan cara terbaik, apakah termasuk juga niat kita bukan lagi karena Allah? Nah, jadi mungkin ya, kalau saya ringkaskan, ketika kita sudah punya keinginan yang kuat untuk ke Baitullah, untuk umroh atau haji, nah sebagai ikhtiar dan riyadhah kita, mungkin mengamalkan dari para ulama-ulama amalan-amalan seperti membaca surah Al-Kahfi yang dimana fadilahnya itu seperti yang disampaikan itu. Nah, apakah ketika kita mengambil jalan ikhtiar itu pada akhirnya niat kita itu berubah, sudah bukan lagi bukan dari ikhtiar, maksudnya tadi, meniatkan bagian dari ikhtiar kita, Allah panggil kita gitu, seperti Ustaz. Iya, saya jawab ya, izin jawab. Ya. Membaca surat Al-Kahfi, mengamalkan suatu amalan, termasuk surat Al-Kahfi dibaca di malam Jumat. Apakah meniatkan bagian dari ikhtiar? Ya, tidak masalah ya. Jadi itu bukan lari dari niat awal. Kita niat umrohnya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di sini ini ada rujukannya ya. Jadi salah satu wasilah agar doa kita didoakan, kita boleh bertawasul ya. Bertawasul dengan amalan soleh. Ya Allah, saya baca surat Al-Kahfi malam ini. Ya Allah, mudah-mudahan dengan membaca surah Al-Kahfi, Engkau mudahkan jalan hambamu menuju baitmu.
boleh kita berniat seperti itu. Tapi jangan sampai kita ketika berdoa seperti itu, Allah belum mengabulkan, kita suudzon kepada Allah, itu tidak. Tetap itu niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya surat Al-Kahfi, surat apapun tidak dikhususkan. Misalnya dengan amalan apapun. Ini mungkin bisa kita praktekkan juga ya ketika kita meminta sesuatu kepada Allah. Jadi kita itu boleh bertawasul dengan beberapa hal dan disepakati oleh para ulama. Yang pertama adalah dengan asma, dengan nama-nama Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Tawwab, ya, dengan nama-nama Allah. Boleh kita bertawasul. Yang kedua dengan amalan soleh tadi. Boleh kita bertawasul dengan amalan soleh yang kita lakukan. Dan itu boleh dan diperbolehkan oleh syariat. Dengan tetap menjaga niat kita tentunya. Itu ada pertanyaan lagi ya? Ya ini menarik ini Ustaz. Satu lagi pertanyaan dari Kak Nusman ya. Jadi bagaimana cara kita membedakan antara ikhtiar dan keyakinan yang benar, ikhtiar yang benar, maksudnya itu ikhtiar yang kita yakinin benar untuk menjemput panggilan Allah dengan sikap memaksakan diri dalam keterbatasan. Dalam tanda kurung, mungkin diambil contoh kebanyakan orang, misalkan sampai di apa ya, dibelanin kalau bahasa Jawa ya, itu sampai berhutang gitu Ustaz. Maksudnya itu untuk berangkat haji dan umroh. Artinya kan ini kan memaksakan diri dalam keterbatasan. Apa itu juga disebut dengan ikhtiar gitu Ustaz? Atau bagaimana? Ya, tentu saya jawab ya, izin jawab. Ikhtiar ya, tentu seorang hamba itu harus tawakal. Jadi tawakal itu sebenarnya artinya kita ikhtiar dan berdoa kepada Allah. Baru kita berserah diri. Kalau kita menyerahkan langsung kepada Allah, itu bukan tawakal. Jadi harus ada ikhtiar, berdoa, itulah yang dinamakan kita bertawakal. Jadi ikhtiar yang benar untuk menjemput panggilan Allah dan memaksakan diri dalam keterbatasan. Ya, bisa dipahami. Jadi ikhtiar adalah memaksimalkan ikhtiar dengan jalan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Dengan ya tentu kalau kita misalnya mau beribadah dengan menggunakan harta, ya harus cari harta yang halal. Itu pun akan memancing kita bisa mendapatkan umroh yang mabrur atau haji yang mabrur. Itu juga ya jangan menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikhtiar kita sudah menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala, maka di sana termasuk kita memaksakan diri. Tidak ada keberkahan di dalam amalan kita. Memang kita yang cari apa? Ridho Allah Subhanahu wa taala. Masa kita nyari ridho Allah tapi caranya dengan cara yang tidak baik. Seperti itu. Tapi kalau di sini contohnya orang berhutang, ya berhutang memang tidak dianjurkan oleh syariat untuk berhutang. Jadi seperti ini, umroh dan haji wajib ketika kita sudah mampu secara fisik dan harta, mempunyai istitoah, kemampuan. Pertanyaannya, orang yang berhutang apakah mereka mampu atau tidak? Coba dijawab. Belum mampu. Ya, berarti tidak diwajibkan dan Allah tidak memaksakan ketika mereka belum wajib ya. Jadi mereka nabung ya, hartanya sudah cukup untuk umroh, maka umroh lah, haji lah, dan hukumnya wajib bagi mereka. Jadi kalau misalnya belum tapi dipaksakan sampai berhutang, ya, jangan. Apalagi masih ada kebutuhan besar, ya ada rumah yang harus dicicil misalnya, ada anak yang butuh makan, akan bisa menjadi haram tergantung kondisi dan keadaan. Ya, kalau sampai menelantarkan keluarga, ya kita umroh dan haji. Jadi kemampuan harta ketika umroh haji harus ada sisa harta yang kita tinggalkan untuk keluarga kita selama perjalanan. Misalnya perjalanannya 10 hari. Untuk 10 hari itu ada nafkah yang kita tinggalkan untuk keluarga kita. Orang yang berhutang ya masuknya ya tidak mampu menurut saya. Jadi tidak dianjurkan. Seperti itu. Syukur Ustaz penjelasannya. Oke, satu pertanyaan penutup Ustadz, sudah 90 menit. Jadi di luar sana mungkin ada seseorang yang sedang menunggu kesempatan untuk umroh Ustadz ya, banyak sekali di luar sana itu sampai
banyak case-case yang butuh ditanyakan. Kenapa? Itu membuktikan bahwasanya di luar sana itu eh, seseorang yang menunggu kesempatan umroh ini banyak sekali. Ada yang sedang berusaha memperbaiki sholat, ada yang sedang berjuang meninggalkan maksiat, ada yang ingin mulai belajar agama, ada pula yang sudah beberapa kali gagal menjaga istiqomah dan saat ini merasa lelah dengan dirinya sendiri. Nah, ini sebagai pertanyaan penutup, Ustadz, apa pesan Ustadz bagi mereka yang sedang menunggu taufik Allah dan sedang berjuang untuk memulai dan mempertahankan sebuah kebaikan, Ustadz? Iya, izin dijawab ya Mas. Yang pertama ya tentu ya jangan pernah kita berputus asa ya dari menggapai taufik Allah, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sejauh apapun diri kita, siapapun kita, ya perbuatan maksiat apapun yang pernah kita lakukan, jangan pernah kita berputus asa dari mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita benar-benar ingin bertaubat, menggapai taufik Allah Subhanahu wa taala, ya bisa beramal soleh, maka di sana pintu taubat, pintu rahmat sangat luas bagi hambanya. Ya, berapa banyak kalangan para sahabat yang mereka dulunya memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, siapa banyak di antara mereka, bahkan Abu Sufyan saja, ya, mungkin sering kita dengar itu, ya, ikut perang Uhud memerangi Nabi. Ya, pada akhirnya menjadi orang yang hebat. Dia masuk Islam, artinya pintu rahmat, pintu taufik itu tetap terbuka untuk hamba-hambanya uh, yang ingin berubah menjadi orang yang lebih baik. Nah, yang kedua, jangan pernah kita merasa merasa cukup, ya. Walaupun misalnya kita dikenal dengan orang yang taat, orang yang sudah soleh, jangan pernah kita merasa cukup dengan kesolehan kita, dengan ketaatan kita. Kejarlah taufik-taufik Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Nah, jangan menunggu kita sempurna dulu untuk memulai juga. Itu penting. Ya, kita sempurna dulu untuk memulai, kapan mau mulai? Karena manusia tidak ada yang sempurna. Nah, kemudian ya, yang terakhir tadi ya, harus kita ingat tadi beberapa sebab yang bisa kita ikhtiarkan untuk mengetuk pintu taufik Allah Subhanahu wa taala, dari mencari ilmu, kemudian apa tadi, musahabah ya, berteman, mencari circle yang baik, kemudian berbakti kepada orang tua, menjaga tekad, niat. Dan yang terakhir, jangan pernah kita berhenti untuk berdoa, terutama doa istiqomah ya. Istiqomah di dalam agama Allah, sabit qalbi ala dinik, ya Allah, luruskan, tetapkan hati hambamu ini untuk melakukan ketaatan dalam agamamu. Ya, karena sebaik-baik karomat yang ada di dunia ini, tidak ada yang lain melainkan istiqomah itu sendiri. Jadi kalau ada orang bisa terbang, orang bisa apa, yang paling besar itu adalah istiqomah. Ya, istiqomah sampai dia wafat dalam keadaan husnul khotimah. Karena ada orang yang dia taat, tapi di akhir, menjelang akhir, dia berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia masuk ke dalam neraka. Padahal awalnya taat, seperti itu. Jadi minta istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa berikhtiar untuk ya memaksimalkan dalam menggapai taufik tadi. Seperti itu, Mas. Oke, jazakumullah khairan katsira Ustaz. Pesan yang sangat menenangkan sekaligus menguatkan. Semoga Bapak Ibu kita semua ya yang malam hari ini hadir di majelis ini, semoga tidak berputus asa ya, dan semoga yang sedang berusaha tidak merasa cukup dengan menguatkan diri sendiri. Kita harus terus melangkah, tapi tetap menyadari bahwa setiap langkah membutuhkan pertolongan Allah. Nah, Bapak Ibu semuanya, sudah 90 menit berlalu tanpa terasa ya, sangat mendapatkan banyak sekali ilmu dari beliau ya. Sangat saya mengucapkan sangat terima kasih banyak kepada beliau Ustadz Hadi atas waktunya, atas nasihatnya, atas ilmunya, serta penjelasan yang telah disampaikan dengan sangat jernih dan menenangkan.
Semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga, memberkahi setiap ilmu yang Ustadz ajarkan, meluaskan manfaat dakwah Ustadz, serta menjadikannya sebagai amal jariah yang terus mengalir hingga akhir. Nah, Ustadz ini sebagai supaya keberkahan dalam majelis ini, mohon doa untuk menutup majelis Ustadz sebagai akhir dari rangkaian kajian online pada malam hari ini. Tafadhol Ustadz. Gimana? Doa? Apa? Doa. Ya, karena di awal kita sudah menghadirkan doa, ya kan? Hadirkan Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup, kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita tundukkan hati kita, meminta kepada Allah dengan sebenar-benar permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, hamdan hamidin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, berkahi kami dalam pertemuan ini, ya Allah. Pertemuan yang singkat ini 90 menit. Ya Allah, jadikan pertemuan ini menjadi pertemuan yang bisa membuka jalan kebaikan setiap kami, ya Allah. Jangan jadikan satupun di antara kami yang hadir kemudian pulang dari pertemuan ini kecuali Engkau telah hapus dosa-dosa kami. Engkau mudahkan diri kami, Engkau lapangkan urusan kami, mudahkan rizki kami, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartadi. Allah, hamba-Mu meminta kepadamu iman yang tidak akan pernah berpaling, wa na'iman la yanfad, dan kenikmatan yang tidak pernah terputus. Dekatkan kami kepada rizki yang halal, jauhkan kami daripada rizki yang haram. Wa murafaqatar Rasul sallallahu alaihi wasallam, anugerahkan kami setiap di antara kami untuk bisa membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surga-Mu, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikan kami ilmu yang bermanfaat, wa rizki yang berkah, wa amalan mutaqabbalan, dan amalan yang Engkau terima. Mudahkan kami untuk menggapai taufik-Mu, ya Allah. Ampuni dosa kami, ampuni dosa keluarga kami, wabil khusus ampuni dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup ataupun wafat. Jadikan setiap kami anak yang berbakti kepada orang tua kami, ya Allah. Jika di antara kami ada yang berniat untuk melakukan ibadah, menjadi tamu-Mu, tamu agungmu, ya Allah, menunaikan ibadah umrah dan haji, maka permudah kami di dalam jalan kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu dan sahabat sekalian, selesailah sudah rangkaian kajian online kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran, perhatian, dan kebersamaan mulai dari awal hingga akhir. Kami mohon maaf apabila dalam memandu kajian malam hari ini terdapat ucapan, penyebutan nama maupun sikap yang kurang berkenan. Kebenaran sepenuhnya datang dari Allah, sedangkan kekurangan berasal dari keterbatasan kami sebagai manusia. Semoga pertemuan ini menjadi majelis yang dirahmati Allah, diampuni dosa-dosa orang yang hadir di dalamnya, dan menjadi saksi bahwa kita pernah berkumpul untuk mencari ilmu serta memperbaiki diri. Bapak Ibu dan sekalian, stay tune di grup, nantikan kajian-kajian lain berikutnya. Dan Bapak Ibu bisa kunjungin website di sakinahjourney.id. Di sana ada beberapa informasi dan beberapa ilmu juga, termasuk ada saluran WhatsApp di Sakinah Journey. Ya, Bapak Ibu bisa tanya di di admin ya untuk mengikuti saluran itu, karena di situ juga ada kajian-kajian dan ilmu-ilmu rutin. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada Ustadz Hadi. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil